Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih, alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Kesempatan hari Ahad tanggal 13 September 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriah. Atas karunia Allah SWT kita diberikan begitu banyak peluang dan kesempatan dari berbagai kenikmatan hidup yang tentu saja harus senantiasa menjadi jalan terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jalan terindah untuk makin menghadirkan investasi ibadah dan amal saleh terbaik kita. Mari kita optimalkan setiap peluang dan kesempatan yang hadir, karena sesungguhnya jatah usia kita tentu saja telah ada takarannya. Dan dari apa yang kita lewati di sepanjang hidup dan kehidupan kita, tentu saja Allah SWT akan menempatkan kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sepanjang hidup dan kehidupan kita senantiasa berpikir positif untuk menjalani hari-hari, dan kita yakin Allah SWT akan membuka jalannya, maka tentu saja kita akan senantiasa dibukakan jalannya. Kita akan terhindar dari segala bentuk kesempitan, kita akan terhindar dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Sebaliknya, manakala kita berpikir negatif tentang hidup, maka tentu saja jalan episode hidup ini akan terasa sempit, akan menyesakkan dada kita, bahkan membuat kita jadi resah dan gelisah. Maka tidak ada hal yang paling indah dalam kehidupan kita selain senantiasa kita berpikir positif, menjalani hari-hari sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, tetap menjaga kondisi kita dengan fisik kita, dari nutrisi, gizi kita yang terbaik, dari pola pikir kita, demikian juga pola zikir kita senantiasa terpadu pada upaya-upaya untuk senantiasa menghadirkan ingat kita kepada Allah SWT, zat pengatur, penentu hidup dan kehidupan kita. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita mewaspadai bahaya kemunafikan, ya. Mewaspadai bahaya kemunafikan. Kita akan buka surah Al-Anfal, surah yang ke-8, dimulai pada ayat ke-20 hingga ayat ke-23. Ya. Di ayat ke-20 hingga ayat ke-23 di surah Al-Anfal, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. Dengan melewati ayat ini, tentu saja kita senantiasa diingatkan kembali betapa pentingnya menjaga ritme hidup dan kehidupan kita berada di dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Bingkai iman sebagai gambaran dari cermin hidup yang tentu saja akan senantiasa mengikuti aturan Allah. Tentu saja ini akan senantiasa terpatri kuat di dalam setiap
hati sanubari setiap pribadi muslim. Oleh karena itu Allah SWT mengawali ayat ke-20 di surah Al-Anfal ini dengan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa mereka beriman? Mereka beriman adalah mereka yang respon atas setiap perintah Allah, atas setiap seruan, bahkan setiap peringatan yang datang dari Allah SWT. Mereka yang beriman adalah mereka-mereka yang tentu masih memiliki peluang-peluang hidup yang disuruh oleh Allah SWT untuk senantiasa menjalankan roda hidup dan kehidupan mereka berada pada garis ketundukan dan kepatuhan yang utuh hanya kepada Allah SWT. Mereka yang beriman juga digambarkan di ayat kedua di dalam surah Al-Anfal. Ya. Bagaimana Al-Quran dalam hal ini di surah Al-Anfal di ayat kedua memberikan gambaran tentang ciri hamba yang beriman itu. Allah SWT ingatkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah inilah gambaran keimanan dari apa yang tentu saja akan senantiasa menjadi gambaran utuh seorang muslim. Mereka yang tatkala disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ada rasa khawatir, ada rasa khauf, ya, ketakutan dalam dirinya manakala dia melanggar aturan-aturan Allah. Takutnya hanya kepada Allah, takut kalau melanggar. Sehingga manakala disebut nama Allah bergetar hatinya, dia berjuang berusaha agar apapun yang diserukan Allah kepadanya tidak ada satupun yang dilanggar, tidak ada satupun yang diingkari. Dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat kauliyah, terlebih tentu ayat-ayat kauniyah dari fenomena alam raya, dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa yang terjadi, mereka terus bertambah keimanan dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Tambahnya keimanan mereka tentu saja karena adanya pondasi keyakinan bahwa yang mengatur hidup dan kehidupan ini semata-mata adalah Allah SWT. Sehingga tentu saja dari apa yang terjadi di setiap peristiwa kehidupan, mereka membacanya sebagai bagian tak terpisahkan dari kemahakuasaan Allah SWT, dari segala bentuk keperkasaan Allah SWT. Sehingga dia tidak mudah dibuat gelisah karenanya, apapun yang terjadi. Termasuk tentu saja wabah dan musibah yang saat terjadi. Tentu saja ini juga harus senantiasa menjelaskan keyakinan kepada kita bahwa semua itu adalah bagian dari kehendak Allah SWT. Ada ujian-ujian di dalam kehidupan dari jalan hidup yang harus kita tempuh agar tentu saja kita senantiasa meyakini kekuasaan Allah SWT dan mengakui akan kekerdilan diri kita, mengakui akan segala kelemahan-kelemahan diri kita di atas segala perkara yang kadang-kala memunculkan sikap-sikap arogansi dalam kehidupan kita yang sesungguhnya tidak semestinya kita lakukan. Jangankan di hadapan Allah, begitu kan, di hadapan manusia saja kesombongan itu sudah tidak berguna. Sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Sikap arogan, sikap jumawa, merasa diri paling hebat di atas yang lainnya. Nah, ini semua tentu saja tidak akan muncul dalam diri mereka-mereka beriman. Oleh karena itu hamba yang beriman pasti mereka respon akan setiap seruan Allah. Allah nyatakan di lanjutan ayat berikut, masih di surah Al-Anfal ya, di ayat ke-20. Atiullah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kepada Allah tentu saja berbanding lurus dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Setelah bagaimanapun seorang tidak akan dikatakan taat kepada Allah manakala ia tidak taat kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW yang merupakan putusan Allah SWT. Maka mereka yang taat kepada Allah tentu saja sekali lagi berbanding lurus ketaatan mereka kepada apa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan mereka tentu akan ittiba, mengikutinya.
Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul padanya pasti akan diikuti, dan apa yang tidak dilakukan Rasul maka tentu akan ditinggalkan. Nah, ini bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. Karena tentu saja apa yang dijalankan baginda Rasulullah SAW tentu saja sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Maka manakala kita ingin masuk kategori orang-orang yang ittiba, begitu kan, mengikuti apa yang diserukan Rasulullah SAW, maka ikutilah apa yang memang diperintahkannya dan tinggalkan apa yang tidak diperintahkannya. Jadi istilah orang jangan atau muakarab sorangan, tong kepo, begitu ya, jangan sok tahu. Karena urusan-urusan ketaatan kepada Allah tentu saja dibimbing melalui lisan Rasulullah SAW untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan terindah di dalam kehidupan. Sebab tentu saja Allah SWT tatkala merintahkan kepada hambanya, tentu saja dibarengi dengan kadar kesanggupan dan kemampuan hambanya melewati perintah-perintah tersebut. Masuk tentu saja di dalamnya tatkala berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Dari berbagai ujian, dari berbagai cobaan yang hadir ya dalam kehidupan. Nah, ini semua Allah telah menetapkan kadarnya, sehingga pantang bagi setiap pribadi muslim berkeluh kesah, berputus asa, apalagi kemudian jadi uring-uringan begitu ya, menyalahkan orang lain, apalagi sampai kemudian menyalahkan Allah, seakan-akan Allah tidak adil. Nah, tentu saja ini akan terhindarkan dari pribadi seorang muslim ya, lisannya, perbuatannya tentu saja akan senantiasa terjaga. Atiullah wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan kepada Allah tentu saja berasumsi pada nilai-nilai ketaatan kepada utusan Allah SWT. Dan mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya tentu saja akan betul-betul menjaga ketaatan itu. Jangan sampai mereka masuk kategori orang-orang yang berpaling dari aturan Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Dan janganlah kamu berpaling darinya, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya maksudnya. Padahal kamu dengar perintah-perintahnya. Jangan sampai kemudian kita mengatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi kemudian sepak terjang kita, hidup dan kehidupan kita, tapak lacak hidup dan kehidupan kita justru malah berpaling dari aturan-aturan tauhid, dari aturan hidup yang semestinya dijalankan. Karena tentu saja yang dimaksudkan dengan memahami dalam kaitan kehidupan ini adalah siap menjalankan apapun yang diserukan Allah dan Rasulnya. Demikian juga di ayat ke-20 di surah Al-Anfal ini Allah SWT menyatakan wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu dengar perintah-perintahnya. Nah, pendengar AC, makna mendengar dalam ayat ini tentu saja memahami seruan Allah dan Rasulnya, membenarkan setiap apa yang dinyatakannya. Sebagai seorang mukmin tentu saja dia akan senantiasa menyatakan kalimat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Sebab ternyata di dalam fenomena kehidupan ada juga mereka-mereka yang mengaku dirinya muslim, namun tatkala diperintah oleh Allah dan Rasulnya, mereka mendengar sami'na tapi tidak wa ata'na, tapi wa asaina. Mereka mengabaikannya. Mereka kemudian berpaling dari apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tentu saja ini tidak akan mungkin terjadi pada mereka-mereka yang beriman. Karena mereka yang beriman dengan keimanan mereka akan menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Nah, hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam ayat lain ya di surah An-Nur surah ke-24 di ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin, yakni mereka-mereka yang beriman, mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat.
kan, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memposisikan nilai keberuntungan, nilai-nilai kemenangan, terbebas dan terlepasnya manusia dari kerugian itu justru manakala setiap hamba beriman senantiasa taat dan patuh menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Kan juga apa yang Allah firmankan di ayat yang lain di surah Al-Baqarah di ayat ke-285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, ini Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata kami tidak beda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, inilah bentuk ketaatan dari hamba yang beriman, dari mereka-mereka yang siap mendengar. Artinya memaknai kembali seruan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam makna yang sungguhnya, sehingga tidak ada pengingkaran, tidak ada hasrat walaupun sejenak di dalam dirinya, bahkan tidak ada pikiran-pikiran yang terlintas untuk berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu saja dia akan maksimalkan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia akan hidup di dalam garis ketaatan dan ketundukan itu karena ada sebuah keyakinan. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, itulah jalan keberuntungan, itulah jalan kemuliaan, dan itulah jalan yang tentu saja akan membebaskan mereka dari segala bentuk kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Nah, di ayat ke-21 di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkari. Nah, ini sebagai penguatan di ayat ke-20. Hamba beriman itu pasti dia akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia akan menghindarkan sifat-sifat arogansi dengan salah berpaling. Artinya dia tidak akan terjadi hal seperti itu. Dia akan menghindarkan itu. Nah, berbeda dengan mereka-mereka yang munafik, bahkan mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Tentu saja mereka seolah-olah mendengar, tapi sesungguhnya mereka tidak mendengarkan karena hatinya memang mengingkari. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkari. Jadi inilah gambaran, lain di mulut, lain di hati. Apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka dengarkan dari setiap seruan, dari setiap ajakan, dari setiap nasihat, bahkan dari setiap peringatan, justru mereka abaikan. Dan ini tentu saja memberikan cermin di dalam kehidupan betapa mereka tidak mau menerima. Mereka bahkan tidak mau memahami, tidak mau mengenal, bahkan tentu saja tidak akan mengamalkan. Kenapa? Karena hati mereka sudah mengingkari. Karena hanya mereka-mereka yang mendengar, tentu saja mereka-mereka yang siap taat kepada seruan Allah dan Rasul-Nya. Ya kan? Dan apa yang kemudian digambarkan di ayat ke-21 sesungguhnya merupakan pembelajaran kepada kita untuk mawas diri. Bahkan untuk waspada ya, dan mewaspadai. Jangan sampai karakter kemunafikan, karakter kekafiran itu muncul dalam diri kita. Ini ketika mereka diberikan potensi oleh Allah SWT dengan pendengaran, tapi kemudian pendengaran mereka tidak dioptimalkan untuk mau memahami apa yang kemudian Allah serukan kepada mereka dan kemudian Rasul ajarkan kepada mereka. Dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, inilah panduan terindah dalam kehidupan bagi setiap hamba yang beriman. Karena mereka tentu saja sekali lagi akan memiliki kecenderungan hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah.
pantang baginya untuk berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada setiap hamba yang beriman jangan sampai berperilaku seperti orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar kepada seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena sudah tertutup mata hatinya. Sehingga digambarkan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang sudah ingkar kepada aturan-aturan Allah, walaupun mereka diberikan peringatan, apalagi ketika mereka tidak diberikan peringatan, maka tetap mereka tidak akan beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, sawa'un. Tatkala kamu sampaikan peringatan, terlebih ketika mereka tidak kamu berikan peringatan, ya mereka tetap akan bebal begitu, akan terus menerus berada di dalam pengingkarannya kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Terlebih tentu saja ketika berhadapan dengan mereka-mereka yang dikategorikan memiliki sifat kemunafikan, ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena mereka akan berkata dengan lisannya kami mendengarkan. Padahal justru di sisi Allah SWT mereka tidak dikategorikan hamba yang mendengarkan. Kenapa? Hatinya tertutup, tidak mau menolak begitu ya, tidak mau memahami, apalagi mengamalkan apa yang disuruhkan Allah dan Rasulnya. Malah kemudian akan menganggap itu sebagai penghalang, sebagai penghambat, bahkan curiga bawaannya, bahkan muncul kebencian dalam dirinya begitu ya, ketika aturan-aturan Allah itu disampaikan. Padahal sesungguhnya di balik aturan-aturan itu ada kemuliaan, gitu kan? Ada sesuatu perkara yang akan menghadirkan keberuntungan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu mereka-mereka yang dikategorikan sebagai orang yang munafik oleh Allah SWT, ini diberikan gambaran seperti binatang ternak, ya. Bahkan tentu saja mereka lebih hina lagi, begitu kan? Ini ayat ke-22 di surah Al-Anfal. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandang Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti, ya kan? Jadi mereka-mereka yang punya pendengaran, mereka mendengar tapi pendengarannya hanya gambarannya itu seperti binatang mendengar suara, tanpa bisa memahami redaksi dari makna orang-orang yang menyampaikan seruan, orang-orang yang menyampaikan ajakan. Kenapa? Ya tadi sudah tertutup mata hatinya, sudah dibutakan, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan mereka buta, tuli dan bisu. Nauzubillah min dzalik. Ya tentu saja ini karena apa? Karena kepongan mereka. Jadi Allah sampai menyamakan orang-orang yang munafik itu dengan binatang yang paling buruk, ya kan? Bahkan mereka lebih hina lagi, betul. Karena mereka tidak mempergunakan pendengarannya untuk memahami, untuk mengetahui, mengerti, begitu kan, seruan-seruan yang benar, dan tidak mau memperhatikan nasihat-nasihat yang baik. Bahkan sekali lagi, ketika datang nasihat yang baik dicemooh, begitu kan. Ketika datang seruan ke arah kebaikan, malah dipandangnya penghalang di dalam kehidupan. Sehingga kemudian muncul rasa tidak senang, rasa tidak nyaman, kebencian, begitu kan. Nah ini karena apa? Karena tidak memahami, tidak mengerti. Padahal sungguhnya di balik setiap nasihat, di balik setiap seruan itu, ada perkara-perkara yang justru akan memberikan kepada mereka kemantapan hati untuk menemukan kemuliaan dalam makna yang sebenarnya. Nah pendengar AC, orang-orang munafik itu oleh Allah SWT disamakan dengan binatang, gitu kan. Tentu saja bukan fisik mereka seperti binatang, tapi jiwa mereka, gitu ya. Karena dalam komunitas kehidupan kita hari ini banyak orang-orang yang mungkin fisikalnya, begitu tampilannya ya manusia, betul gagah, begitu ya. Tapi ternyata justru di sisi Allah SWT mereka dimasukkan kategori binatang, gitu. Bahkan lebih hina lagi, karena mereka menolak akan kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka menolak akan seruan Rasulullah. Mereka tidak mau menerima apa yang sudah Allah sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Dan mereka tidak mau memikirkan, bahkan tentu saja akan sangat jauh untuk memahami kebenaran. Sehingga mereka tidak mau, begitu kan, membedakan mana seruan yang benar dan mana ajakan yang salah.
Karena itikad mereka sudah buruk begitu ya. Mereka sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai hidup untuk berada pada alur kebenaran. Secara lahiriah tentu saja mereka mengerti itu adalah hal yang buruk. Namun kemudian mereka tetap saja, kata orang Priangan, negdreg gitu kan, mau karat sorangan. Tidak mau diatur begitu ya. Kenapa? Karena merasa dirinya merasa hebat begitu ya, bisa mengatur dirinya. Sehingga kemudian melecehkan aturan Allah dan Rasulnya. Terhadap mereka-mereka ini maka tentu saja Allah SWT memberikan gambaran mereka ini binatang gitu ya, dari gambaran yang sangat buruk. Nah, sebagai alasan yang lainnya yang tentunya kenapa mereka dipersamakan dengan hewan, dengan binatang, bahkan lebih hina lagi. Karena mereka tidak mau menuturkan kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran. Yang keluar dari mulutnya itu ya hanya keburukan dan keburukan begitu ya. Kebencian dan kebencian. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini terjadi tentu saja pendengaran saya karena mereka sudah menyia-nyiakan akal mereka dari potensi dasar hidup yang sudah Allah SWT berikan kepada mereka. Akal dan fikir yang seharusnya mampu menancapkan hidup mereka berbeda dengan binatang. Namun dalam kenyataannya justru malah mereka justru lebih hina dari binatang. Karena sesungguhnya ketika mereka mau menggunakan akalnya, tentu saja mereka pasti akan bisa mendengarkan seruan Allah dan Rasulnya itu dan kemudian mengikutinya. Tapi ketika mereka ikuti fondasi akal dan fikir itu dengan landasan keimanan kepada Allah SWT. Sebab memang ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang lain juga digambarkan bagaimana Allah SWT memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang oleh Allah SWT diberikan potensi hati, kemudian potensi mata, kemudian potensi pendengaran, namun kemudian tidak digunakan untuk bisa memahami, untuk bisa mendengarkan dan untuk bisa melihat tanda-tanda kuasa Allah SWT. Nah, kita bisa baca itu di dalam surah Al-A'raf ya, di ayat ke-179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nauzubillah min dzalik. Dengar saya, padahal kita tahu pendengaran, penglihatan adalah bagian dari karunia Allah SWT yang andai saja mampu digunakan, dioptimalkan di jalan yang benar untuk senantiasa mau dihadirkan pada nilai-nilai kehidupan tatkala dia menjalani kehidupan, maka tentu saja ini akan menyelamatkan mereka. Kenapa? Sebab pendengaran dan penglihatan itu sejatinya akan berbanding lurus dengan jiwa, begitu dengan hidup. Ya kan? Kenapa? Karena tidak mungkin berharap dari benda yang mati yang tidak mempunyai pendengaran penglihatan. Bahkan tentu saja pendengaran penglihatan yang hidup, gitu kan? Ini harus betul-betul diarahkan kepada nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Andai punya pendengaran penglihatan namun kemudian tidak bisa difungsikan dengan baik, gitu ya, tentu saja ini adalah gambaran betapa mereka akan masuk dalam kerugian, begitu kan. Allah sudah berikan potensi hidup untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Namun kemudian terus saja berpaling, terus saja hidup di dalam kepongahan, arogansi, kesombongan, gitu kan. Ya, wakarab sorangan gitu kata orang Sunda ya. Jadi tidak mau diatur, merasa asa hebat gitu. Ya, ini tentu saja menjadi gambaran buruk dari makhluk bergerak yang paling buruk kata Allah SWT. Yang dalam pandangan Allah mereka tuli dan mereka bisu, tidak mendengar bahkan tidak memahami.
Siapa mereka? Ya mereka yang tidak mau mengerti. Inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar gitu kan, dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Ya Allah mengetahui begitu ya. Allah memberikan pernyataan kepada orang-orang munafik dan orang musyrik, bahwa andai kata mereka mempunyai kemauan untuk beriman, begitu kan, terus berharap dan ada harapan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ya tentu saja Allah SWT akan bisa menjadikan mereka dapat mendengar. Tetapi lantaran jiwa mereka, lantaran pengingkaran mereka kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, mereka abaikan, bahkan mereka nyinyir begitu ya, mereka tidak menerima, bahkan kemudian timbul iri, timbul dengki, bahkan kebencian-kebencian, sehingga memunculkan tudingan-tudingan yang buruk. Artinya mereka sudah mengotori jiwa mereka. Tadi dinyatakan bahwa pendengaran dan penglihatan itu kan sesungguhnya akan berbanding lurus dengan jiwanya. Tapi ketika pendengaran penglihatannya itu berada di dalam nilai keburukan, ya pasti jiwanya juga akan merespon keburukan dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar dan dirasakannya. Ketika mereka tidak mau mendengar, ketika mereka sudah dikotori oleh kotoran-kotoran jiwa mereka dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan, ya, dengan jiwa nifak mereka gitu ya, maka tidak ada jalan lain bagi mereka, ya kan, selain tentu saja mereka hidup di dalam kepongahan itu. Dan tentu saja mereka merasa seolah-olah mereka bisa bebas dari ancaman, mereka bisa bebas dari azab yang pedih. Padahal sesungguhnya justru mereka makin mendekatkan diri pada kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tentu saja hidup dan kehidupan mereka berada di dalam kerugian, kehinaan dan kebinasaan. Nah, ini makanya tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya dengan perumpamaan. Umpama Allah menjadikan mereka dapat memahami seruan Rasulullah, tentu saja mereka akan enggan melaksanakan apa yang mereka dengar ya tadi, karena mereka sudah tertutup mata hatinya. Jangankan untuk mengerti ya, apalagi sampai untuk mengamalkan ya. Untuk tahu saja kadang-kala juga mereka tidak mau. Yang nyaho begitu istilah orang Sunda mah. Ya, bahkan kalaupun sudah tahu pura-pura tidak tahu. Bahkan ketika mereka sudah mengerti pun mereka akan mencari celah untuk berpaling begitu ya. Bahkan kemudian mencari-cari jalan agar mereka bisa meluluskan keinginan-keinginan mereka untuk merusak begitu ya. Untuk mencemarkan media. Nah, ini nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi ini tentu saja ini bisa menjadi gambaran ya, pembelajaran tentang pentingnya kita mewaspadai ya karakteristik dari kemunafikan, karakteristik dari kekafiran. Karena ketika mereka sudah tidak lagi mau mendengar, ketika mereka tidak mau lagi melihat akan kebenaran, maka jiwa mereka juga tentu akan berbanding lurus dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Manakala responnya negatif, tentu saja pasti yang tergambarkan itu yang negatif begitu ya. Sehingga kenapa timbul kebencian-kebencian, arogansi yang muncul di dalam kehidupan. Maka ini sesungguhnya juga jadi pelajaran buat kita untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa menjaga bingkai keimanan dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada hal yang paling indah di dalam kehidupan kita, melainkan tatkala iman itu tetap terjaga, tetap terpatri dalam hati sanubari kita. Sehingga pantang bagi diri kita untuk mengingkari, pantang bagi kita untuk berpaling, tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk berpaling gitu. Apalagi kemudian berusaha untuk membangkang. Kenapa? Karena mereka-mereka yang beriman adalah mereka-mereka yang responnya positif akan kebenaran. Kenapa? Karena ketika mereka melihat, ketika mereka mendengar akan nilai-nilai kebenaran, ya langsung direspon oleh jiwanya dengan kebaikan. Katanya jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang bersih, ya, qalbun salim, yang selamat dan diselamatkan oleh Allah.
Maka berdoalah kepada Allah untuk tetap menjaga keimanan kita pada bingkai hidup yang tentu saja akan senantiasa terpatri keselamatan dari apa yang tentu menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang mendengarkan seruan, tapi kemudian dia tidak berniat untuk memahami dan memikirkan apa yang diserukan. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang munafik ya. Ada juga orang yang sengaja tidak mendengarkan seruan Allah dan Rasulnya saat terang-terangan. Bahkan kemudian menimpali atau menyambutnya dengan jiwa permusuhan sejak awal. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa seruan itu hanya akan menghancurkan keyakinan. Ini orang-orang yang ingkar ya, orang-orang yang kafir. Ada juga orang yang mendengarkan seruan Allah dan Rasulnya dengan maksud tentunya mencari kesempatan untuk membantah dan menolak. Nah, hal seperti ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang musyrik ya, orang-orang yang tentu saja mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian akhirnya mereka mengingkari nilai-nilai kebenaran. Nah, tentu saja ini harus menjadi pembelajaran, menjadi bahan yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Sehingga Al-Quran juga memberikan petunjuk kepada kita jalan agar kita senantiasa bermohon, agar kita senantiasa berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita digolongkan kepada orang-orang yang dibelokkan dari keimanan. Kenapa? Sebab tatkala seorang dibelokkan dari keimanan, maka tentu saja itu adalah bagian dari musibah terbesar di dalam kehidupan. Nah, ini kita begitu ya apa yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran di ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Betapa pentingnya hidup dalam keimanan, dan betapa meruginya dan betapa ini adalah musibah terbesar dalam kehidupan manakala keimanan itu kemudian bergeser kepada kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Tentu saja kita berlindung diri kepada Allah jangan sampai terjadi. Sehingga doa lain juga senantiasa kita panjatkan, ya kan? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Engkau yang bolak-balikan hati, bolak-balikan hatiku dalam agama. Karena tidak ada hal yang paling indah dalam kehidupan melainkan ketika kita memiliki benteng, memiliki penjagaan dalam diri kita dengan keimanan kita. Ya, hati ini memang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berkuasa dan tidak seorang pun yang memiliki kesanggupan kemampuan untuk mengembalikan keimanan selain kembali kepada Allah. Karena itu mari kita jaga, kita rawat, kita pelihara keimanan yang ada dalam diri kita dengan senantiasa tilawah Al-Quran, dengan senantiasa membaca sunnah Rasulnya, dan terus bergaul dengan orang-orang yang saleh dan salehah dalam kehidupan. Demikian juga tentu senantiasa saling berwasiat dalam kebenaran dan mentaati kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah bagian dari jalan hidup yang tentu akan menghadirkan kemuliaan. Waspadai bahaya kemunafikan, karena kemunafikan tentu saja bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga tentu mencelakakan orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan gambaran mereka-mereka yang memiliki jiwa kemunafikan dalam dirinya, mereka disejajarkan dengan binatang, bahkan lebih hina, lebih buruk lagi. Tatkala itu semua sudah disandarkan, ditempelkan dalam jati diri anak manusia yang kemudian mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi kemudian dia mengingkari, malah dia berpaling, bahkan kemudian dia tidak mendengarkan, pada dia diberikan potensi mendengar, tidak mau melihat, pada diberikan potensi penglihatan, maka tentunya dia adalah kerugian yang sungguh sangat luar biasa, kehinaan bahkan kebinasaan. Dari Allah semata kita berlindung diri, semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa dekatkan kepada nilai-nilai keimanan, semangat untuk hidup dalam ketundukan, kepatuhan, menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa kita sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini dari ayat ke-20 hingga ayat ke-23 di surah Al-Anfal ini senantiasa menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita, untuk senantiasa kita berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita dikategorikan orang-orang yang munafik dalam kehidupan, tapi kita senantiasa berjuang untuk berada pada nilai-nilai kebenaran dan menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah